Hendrik Pan atau Hendrik Prabujaya. Kayaknya udah banyak orang yang kenal lu ya, terutama untuk kita warga minoritas. Udah lihat tadi di beranda saya ada orang nolol yang masih memperebutkan Cina anjing. Harus dikonfirmasi beberapa hal di sini. Satu, kita as a minority, minoritas di negeri ini adalah orang Indonesia anjing. Dan suku kita Tionghoa, bro. Tapi dalam hal kebangsaan kita Indonesia. Itu tidak perlu lagi dipermasalahkan. Di mana lu sering sekali menyuarakan hal-hal tentang rasisme ataupun minoritas dan mayoritas yang semuanya tujuannya satu untuk Indonesia. Gue penasaran dengan visi misi lu sebenarnya, kenapa lu sampai saat ini masih getol untuk menyuarakan hal-hal seperti itu? Kenapa gue harus menyuarakan untuk masalah rasisme yang sekarang di seluruh dunia sebenarnya ini menjadi masalah yang global. Tapi di Indonesia khususnya ini lebih riskan terjadi karena banyaknya keberagaman kita sebenarnya. Nah, kemajemukan kita itu menjadikan sebenarnya apakah perbedaan ini menjadikan kita kuat atau kita dilemahkan karena perbedaan. Tapi kenapa gue menyuarakan? Menurut gue memang satu hal ini kita harus satu suara untuk Indonesia bahwa memang tidak ada tempat untuk orang yang rasis. Tidak pantas lagi kita melakukan aksi rasisme, melakukan tindakan rasisme hanya karena memang orang terlahir dari rahim yang berbeda gitu. Dan selama ini orang memilih diam sebenarnya. Orang memilih diam. Cuman kalau kita semua diam, tidak ada satu orang yang berusaha untuk mengeluarkan pendapat dia, ini akan berlanjut terus sampai kapanpun gitu. Jadi minimal kalau saya bisa membantu menyamakan pendapat saya dengan orang-orang yang selama ini rasis, Indonesia pasti akan lebih baik gitu loh, bro. Akan lebih baik tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada di Indonesia. Tapi pernah gak sih lu merasa kayak diancam ataupun disudutkan karena lu menyampaikan suatu hal kebenaran yang lu percayai? Dan satu sisi, kenapa lu sebagai ibaratnya minoritas, kita sebagai Cina, Tionghoa, lu mau menyuarakan ini? Apa lu gak takut dengan hal-hal yang mungkin kita nggak tahu ya? Negara ini mungkin bisa dibilang negara demokrasi, tetapi kan masih banyak orang yang ketika menyuarakan kebenaran malah berdampak yang hal merugikan untuk dirinya, keluarganya, dan mungkin masyarakat lainnya yang satu golongan dengan kita. Kalau kita sebenarnya ngomong tentang dampak, bro ya, gue sendiri takut nggak sih? Awalnya gue takut, tapi memang ternyata setelah gue buat video tentang anti rasis, ya itu banyak sekali orang yang ternyata mendukung, bro. Artinya gue jadi sadar banyak selama ini sebenarnya orang yang pengen ngomong tapi nggak berani, ataupun mungkin mereka merasa ya insecure kalau udah ngomong tentang anti rasis, dan mereka setuju dengan kata-kata gue. Itulah that's why video gue kalau nggak salah di share sampai 40.000 lebih orang yang share. Artinya orang sependapat dengan gue gitu. Itu gue rasain. Dan apakah gue sampai saat ini merasa nyesal atau gimana? Karena ya pastinya keamanan gue terancam. Muka gue berani tampil gitu ya. Gue ngambil satu kesimpulan kadang, bro. Kebenaran itu bersifat menyakitkan. Kadang fakta itu bersifat menyakitkan. Dan memang masih banyak orang yang lebih suka dibalut dengan kepalsuan gitu. Jadi mereka tidak terima dengan yang gua katain gitu. Tapi apapun yang kamu lakuin, apapun yang kamu katain, kalau bersifat fakta dan memang itu kebenaran, pasti akan menyakitkan pihak-pihak tertentu. Ada suatu hal yang mau gue tanyakan sama lu sih, bro. Dimana kita ini bangsa yang mungkin terpisah. Kalau kita lihat adanya minoritas dan mayoritas, dan ini terjadi di Indonesia. Sedangkan kita percaya tentang Bhinneka Tunggal Ika dan terus menyuarakan hal tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dan ada beberapa orang yang mengatakan dan mungkin memandang bahwa etnis Tionghoa itu merupakan etnis yang memisahkan diri dan merasa mereka itu paling eksklusif dan lebih elegan dibanding masyarakat lain. Kalau gue pribadi sih nggak setuju dengan hal itu, karena kita ini bangsa yang sama. Di mata sang pencipta ataupun Tuhan pun kita sama, nggak ada bedanya. Hanya saja manusia itu yang berasa mengangkat dirinya tersendiri, merasa seperti berbeda dengan yang lainnya. Kalau menurut pandangan lu sendiri itu bagaimana? Itu benar, bro. Itu masih terjadi di Indonesia. Terus terang sebenarnya gue cuma mau just to make it clear ya, make it sure, kalau misalnya rasis itu terjadi
ke semua minoritas, bukan hanya orang Tionghoa, ke orang kita Papua, orang kita Dayak, orang kita Batak, itu masih terjadi seperti itu. Nah, kalau yang pendapat bro tadi, menurut pandangan gua ya, gua mengakui banyak sekali sebenarnya orang kita Tionghoa yang memang menganggap kasta dia lebih tinggi dari orang lain. Itu ada yang seperti itu di Indonesia tuh, dan itu salah menurut gua gitu. Kita tidak boleh begitu. Gua ingetin sekali lagi, Tuhan itu buta warna. Sang pencipta itu buta warna. Dia tidak melihat dan menilai seseorang dari warna kulitnya. Kita semua sama, kita semua saudara. Tapi ada seakan-akan orang kita Tionghoa yang membuat pagar pembatas sendiri, tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, tidak mau bermasyarakat dengan baik lah, dengan tetangga-tetangga, itu ada gitu. Dan ini harus dihapuskan gitu, ini harus dihapuskan. Gua nggak setuju dengan hal itu. Kita dengan siapa aja harus bergaul, tidak melihat dari warna kulitnya apa, tidak melihat dari agama dia apa. Kita semua manusia bro, kita semua manusia itu makhluk sosial. Tidak ada ceritanya kasta orang itu bisa lebih tinggi hanya dari warna kulit, itu salah. Seseorang itu dinilai kastanya lebih tinggi dari orang lain ketika dia melakukan hal baik, dia orang baik, dia menolong sesama. Itu yang membuat kasta dia lebih tinggi, bukan hanya dari warna kulit, dari agama. Tidak ada seperti itu. Dan itulah memang awal mulanya rasis bisa terjadi seperti itu, karena adanya kelompok yang memisahkan diri. Kita harus stop yang seperti ini. Kita harus percaya dengan siapa aja, bergaul dengan siapa aja. Itulah memang dasar kita menjadi manusia, hidup harus seperti itu, karena kita adalah makhluk sosial gitu. Kalau bicara tentang pendapat, sudah lo sampaikan. Lalu apa yang harus dilakukan nih sama generasi muda kita? Generasi penerus bangsa katanya. Ya dimana kalau generasi penerus bangsa itu bukan hanya satu golongan. Berbagai golongan, berbagai etnis, suku, ras, bahasa, agama. Semua mempunyai hak untuk membangun negeri ini. Apa yang harus dilakukan dan apa solusi yang terbaik untuk Indonesia ke depannya di tengah kondisi yang kita sampai saat ini masih berusaha untuk dipecahkan dengan suatu isu sara ataupun agama. Ya itu benar bro, mengenai kontribusi yang diberikan sebenarnya. Kalau menurut gua ini berkaitan dengan dua sisi juga. Satu sisi, jangan hak dari minoritas untuk memberikan kontribusi untuk membangun negara itu dikekang dan dilarang. Dan satu sisi, jangan pula minoritas akan tidak mau tahu dan tidak mau membangun negara gitu. Itu salah. Jadi kita harus berkontribusi dalam segala hal untuk minoritasnya. Dalam hal ekonomi, iya. Dalam hal olahraga, iya. Dalam hal politik, iya. Membangun negara, iya. Kita semua harus turut serta gitu. Karena sekarang banyak sekali kita tahu, misalnya orang kita Tionghoa taunya udahlah dagang aja, nggak usah tahu banyak, dagang aja. Itu diajarkan gitu dari dulu. Seperti itu nggak boleh. Kita udah harus ikut turut andil untuk membangun negara. Ya, jangan merasa bahwasanya kita selama ini jangan ada dijuning ya. Seakan-akan suku ini hanya pintar masak, suku ini pintar dagang, suku ini nggak ada. Itu semua rata sekarang di Indonesia. Semua orang harus punya andil untuk ikut berkontribusi gitu, menyuarakan gitu loh. Caranya banyak gitu loh. Ya dalam olahraga misalnya kita tahu sendiri, olahraga badminton sebenarnya sudah ada keterwakilan etnis. Cuman ya dalam hal lain misalnya seperti pemilihan kepala daerah atau misalnya hal lain, itu kontribusi dari suku lain secara merata diperlukan. Gue pengen lihat ada misalnya seseorang, misalnya putra daerah mana gitu untuk memimpin satu daerah yang tidak harus dijuning, ini hanya boleh suku ini gitu. Itu jangan lagi. Kita semua punya andil untuk ikut memberikan kontribusi untuk negara kita gitu. Jangan sampai ini dikekang-kekang dan kotak-kotakan gitu loh bro. Apa sih kenapa seseorang itu bisa menciptakan suatu rasisme dan kenapa rasisme itu bisa sampai sekarang ada? Apa penyebabnya dan kenapa ini sampai sekarang masih bertahan dan terus ada? Kalau dari yang gue lihat ya bro, selama ini kenapa bisa terjadi rasis, kita bahas di Indonesia khususnya. Dan kenapa juga ini nyambungnya ke orang Tionghoa tadi yang tidak mau bersosialisasi dengan tetangga, ini nyambung. Kita seringkali mendapatkan doktrin stigma buruk tentang satu suku hanya dari generasi sebelum kita. Ini sering terjadi di Indonesia nih. Contohnya seperti misalnya gua ya, contoh aja. Kita mau buka kafe contohnya. Kemudian kita butuh kasir. Kalau dari nenek-nenek kita, buyut-buyut kita pasti bilang carinya yang Tionghoa aja, lebih bisa dipercaya. Nah ini salah. Ini udah gua buktiin dan udah gua benar-benar gua patahin langsung gitu. Bahwasanya tidak berarti suku apapun itu bisa dijudge, dikasih kesimpulan lebih bisa dipercaya. Tidak.
Tapi ini karena stigma buruk ini lahir sebenarnya dari generasi sebelum kita, karena adanya sejarah yang mungkin melukai mereka. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, tapi pengalaman mereka dari masa lalu tidak bisa kita jadikan acuan untuk masa depan. Ini perlu diingatkan ini. Kita sebagai generasi penerus berhak untuk mematahkan kekeliruan, stigma-stigma buruk yang ditanamkan oleh generasi sebelum kita. Ini bahaya. Contohnya misalnya, ada lagi yang ngomong, kamu jangan bergaul ya sama orang itu Tionghoa, orangnya licik-licik. Pasti bro sering dengar juga seperti itu. Ada orang yang melakukan, tidak semua bro Tionghoa licik, tidak seperti itu. Tapi karena stigma buruk yang ditanamkan dari kecil, orang itu jadi ingat-ingat terus. Jadi bisa membenci orang walaupun tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tersebut. Hanya karena stigma buruk yang ditanamkan. Ini nggak baik. This kind of stereotype itu nggak baik bro. Kita mengkotak-kotakan orang itu hanya karena dari pengalaman yang kita belum pernah rasakan. Ya, ini dari orang tua kita. Cuma sekali lagi, mungkin masa lalu mengajarkan mereka bahwasanya harus lebih be aware ke ini, be aware ke ini. Tapi kita sebagai generasi penerus, dunia itu berputar bro. Orang baik bisa jadi jahat, orang jahat bisa menjadi baik. Dan kita tidak bisa menghakimi satu suku ataupun satu golongan itu begitu hanya karena dari masa lalu. Tidak semua orang seperti itu. Ya, inilah yang membuat orang jadi rasis. Padahal kalau kita tanya, kenapa sih kamu benci sama suku ini? Ya nggak tahu, dari dulu gue udah diajarkan begitu sama orang tua gue. Contohnya, ya ini yang nggak benar bro. Kita tidak bisa lagi melanjutkan stigma buruk ini ke anak cucu kita. Tidak semuanya seperti itu. Tidak ada istilahnya suku ini hanya begini, suku ini begini. Tidak ada. Semua itu kita semua saudara. Tidak ada penghakiman lagi ke depannya hanya karena dengan stigma buruk yang ditanamkan dari orang-orang generasi sebelum kita. Walaupun saya sekali lagi, masa lalu mereka mungkin mendapatkan satu perlakuan yang tidak baik dari suku tertentu, tapi itu tidak bisa kita jadikan acuan kita untuk menghakimi suku dan golongan tertentu di masa depan. Kita yang menjalankan hidup ini sekarang, kita harus mematahkan ini. Tidak bisa lagi kita teruskan ke anak cucu kita. Ini harus kita stop dan kita berani untuk membantah kalau itu ada kekeliruan gitu. Tapi sekali lagi bukan membangkang ya. Orang tua itu tetap gimana pun pengen yang terbaik untuk kita. Tapi kadang ada kekeliruan yang mereka tanamkan hanya karena memang perbedaan zaman yang tidak bisa kita jadikan lagi acuan di masa lalu itu menjadi penghakiman kita di masa depan. Itu sih bro, salah satu orang bisa menjadi rasis. Bro, gua Tionghoa bro, tapi dalam hal kebangsaan gua Indonesia bro. Gua lahir di sini sampai mati pun akan di sini untuk membela negara gua. Tapi ingat satu hal, kita semua saudara bro.